Assalamualaikum, yo, balik lagi bareng gua Alif Tobol Power. Dengan budget 1 jutaan, lu tetap bisa dapetin HP spek dewa di tengah gempuran kenaikan harga HP yang gila-gilaan ini, der. Iya, jadi nantinya lu bisa jepret-jeprot estetik, dapat HP layar jernih, baterai gede, chipset kencang yang enak diajak gaming santai, atau buat gaming berat rata kanan juga bisa dengan catatan lu jual dulu HP-nya buat nge-DP-in HP flagship. Penasarin? Legacy 7 top tier HP 1 jutaan edisi Januari 2026 versi Tobol Power. Seperti biasa gue bakal urutin HP-nya dari yang terbaik sampai yang paling terbaik super rekomen nanti di nomor 7 ya, der. Dan mari kita sambit bareng-bareng. Di nomor 7 ini ada DD Inoi A75 Elegance. Nah iya, biar kata harganya sejuta meriah, tapi lu bisa pakai ini HP untuk jangka panjang karena lu bakal dapetin storage lega 256GB yang juga udah berjenis UFS 2.2. Performanya juga makin ngejos karena DD Inoi A75 ini dipasangin chipset Helio G99 yang mana masih ngena banget kalau buat tiba ngegeber game sekelas Mobile Legenda doang mah. Layarnya juga cukup mendukung bakal gaming nih, karena walaupun panelnya masih IPS tapi resolusinya udah Full HD Plus dan refresh rate-nya juga udah 120Hz. Lanjut ke kamera ya, der. Jadi DD Inoi A75 ini ngebawa 3 lensa dengan lensa utama 50MP dan walaupun kedua lensa lainnya cuma figuran, lu tetap bisa jepret-jeprot yang cukup bagus buat diupload ke story WA atau IG. Kamera selfie-nya juga asik lagi nih, resolusinya 24MP, der. Nah, kalau ini sampel video dari kamera belakangnya ya. Lu nilai sendiri, beda tuh, selera orang beda-beda soalnya. Oke, langsung aja buka deskripsi di bawah kalau lu pengen sikat DD Inoi A75 ini sekarang juga. Top tier HP 1 jutaan berikutnya yang berstorage lega juga ditawarin sama Infinix Hot 50 4G nih, der. Infinix Hot 50 4G ini tuh speknya emang masih mantep alias kagak kalah gitu dari HP-HP keluaran terbaru. Chipsetnya baik, pakai Helio G100 yang lancar banget tuh buat ngegeber game sekelas Mobile Legenda, Roblox, Free Fire, Max, eFootball dan sekelasnya lah ya. Dan sektor storage-nya juga mantep ya, der. Selain lega banget 256GB plus micro SD up to 2TB, jenisnya juga udah UFS 2.2 yang lebih kuat kita pakai jangka panjang. Lanjut, kamera ini HP tuh lumayan bisa ngasih foto dengan detail yang cakep. Untuk harga sejutaan tuh, lu lihat dah tuh sampel fotonya. Kalau menurut gua sih ada lumayan bagus. Apalagi kalau kita bisa ngedit kayak color grading atau tambahin filter lah gitu simpelnya. Nah, tapi kalau buat rekam video mah ala kadarnya aja ya, der. Lu nilai sendiri dah tuh. Kekurangan dari ini HP standaran aja, kayak HP 1 jutaan konvensional pada umumnya, kayak gyroscope masih virtual, speakernya mono, sama belum ada info resmi tentang update software. Oke, kalau lu demen sama ini HP, langsung lu check out sekarang juga dah, mumpung harganya masih masuk akal. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya, der. Nah nih, buat lu yang udah lama ngefollow Willy Salim tapi belum dikasih iPhone, coba lu ganti minta HP Itel S25 ini karena harganya jauh lebih murah dari iPhone. Itel S25 ini tuh kata gua teh kayak hidden gemnya HP harga sejutaan, der. Lo coba itu, dengan harga cuma sejutaan kita bisa dapetin HP yang baru, segel garansi resmi, plus dikasih spek layar super jernih AMOLED Full HD Plus. Refresh rate-nya juga kenceng lagi, 120Hz, dan layarnya bakal tetap kelihatan jelas di tempat silau karena tingkat kecerahannya bisa up to 1800 nits. Soal performa, Itel S25 ini dipasangin chipset Unisoc Nacan T620 12nm yang udah lebih dari cukup buat lu pakai harian kayak sosmed, gaming santai, nonton berita perselingkuhan, dan nonton berita-berita pengalihan isu politik konvensional pada umumnya. Nah, untuk jenis storage-nya jelas udah UFS 2.2 ya, der. Kameranya juga kepake nih, der. Walaupun cuma solo fighter 50MP, tapi lu lihat dan sampel fotonya. Kalau kata gua teh lumayan bagus tuh buat HP harga segini.
Lanjut, ini dia sampel videonya der. Kelebihan lain dari itel S25 ini ada di sektor baterai goceng Yamaha-nya yang bakal susah jebol walaupun sering kita mainin sembari ngecas karena ini HP udah punya dukungan bypass charging. Langsung aja dah lu sikat ya, link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Nah, Redmi 15 ini tuh cocok buat lu yang ogah ribet bawa-bawa casan atau powerbank kalau lagi keluar rumah. Karena baterai ini HP tuh ya lu tau dewek lah ya, gede bener 7000 mAh der. Kalau lowbat juga ngecasnya kagak terlalu makan banyak waktu karena fast chargingnya udah 33 watt. Awet lah ini baterainya dari pagi sampai malam mah. Karena emang kelebihan dari chipset Snapdragon ini dilipin limi, si Redmi Limi Bilis tuh punya efisiensi baterai yang cukup gacor. Loh ya buat gaming juga gacor der, tenang bae lu. Tapi game ternyamannya mentok di Mobile Legenda, HOK AOV, Free Fire, Roblox dan sekelasnya ya. Dikomboin juga nih sama jenis storage UFS 2.2 yang artinya Redmi Limi Bilis ini juga udah enak banget kita pakai buat multitasking. Lanjut, kita ituin kameranya. Katanya sih lensanya ada 2 biji, tapi gua anggap cuma sebiji 50 megapiksel karena lensa keduanya cuma figuran. Langsung beda nih, lu simak sampel fotonya der. Buat rekam video ya begini dah, standar HP sejutaan di tahun 2026 yang tergempur kenaikan harga gila-gilaan. Soal layar yang katanya punya refresh rate 144 Hz, lagi-lagi gua ingatkan itu cuma gimmick karena chipset ini HP cuma support mentok di 120 Hz refresh rate doang ya der. Kalau lu mau beli, linknya ada di deskripsi tuh. Cintai produk-produk Indonesia dengan cara membeli HP Advan X1 yang speknya super gacor di harga sejutaan ini. Walaupun cuma di harga 1,5 jutaan pas gua ngedit video ini, tapi Advan X1 bisa ngasih performa gacor gaming dengan chipset Helio G100-nya. Soal build quality yang sering diragukan banyak orang, sebetulnya nih, lu mau beli iPhone 17 Pro Max pun kalau kelindes kereta ya tetap hancur. Jadi intinya tergantung pemakaian aja ya. Yang penting di harga segini kita dapet chipset kenceng plus jenis storage UFS 2.2 itu udah surga bener. Layarnya juga mantep nih, udah Full HD plus, cuma sayangnya kurang terang doang di tempat silau karena tingkat kecerahannya cuma 480 nits. Nah, triple kameranya mantep nih der kalau menurut gua. Lensa utama 64 megapikselnya udah pakai sensor Sony IMX782. Nih sampel fotonya. Gimana der? Ya emang sih ya, dynamic range sama kontrasnya itu rada ngaco. Tapi kalau kita bisa maksimalin di editing foto mah aman aja sih menurut gua. Lanjut, ini dia sampel videonya ya. Yang kurang dari ini HP paling cuma speakernya yang masih mono, kagak ada kejelasan update software, sama kalau lowbat ngecasnya itu rada lama. Realme 13 4G ini tetap jadi best deal karena speknya mantep, layarnya mantep, sampai kameranya pun juga mantep. Ya, walaupun harganya ini bakal banyak yang bilang kalau udah masuk ke 2 juta, tapi karena masih 1,9 jutaan, jadi gue masukin beda ya ke list top tier HP 1 jutaan Januari 2026 ini. Untuk performa, dia pakai chipset Snapdragon ini dilipin limi yang dikomboin juga sama jenis RAM LPDDR4X dan jenis storage UFS 2.2. Ini artinya udah aman banget buat kita pakai harian sampai gaming santai ya der. Sementara layarnya juga udah pakai panel AMOLED Full HD plus 120 Hz yang cerah banget juga up to 2000 nits. Nah, yang gua demen sektor dual kameranya nih der. Lensa utama 50 megapikselnya udah dikomboin sama sensor Sony Lithium 600 tuh. Bening bener dah buat jepret-jepret di segala kondisi pencahayaan. Buat rekam video juga stabil ya, karena lensa utamanya itu udah dipasangin penstabil OIS.
Kelebihan lain dari Realme 13 4G ini ada di speakernya yang udah stereo, NFC plus gyroscope hardware, sama fast chargingnya tuh enaken, super VOOC 67 watt ya der. Dan seperti biasa, link pembeliannya ada di deskripsi. Untuk sang pemenang di rekomendasi kali ini, gue putuskan buat masukin Nyamyung Galaxy A06 5G. Dan buat lu yang kurang puas sama list kali ini, gue juga masukin HP kategori Honorable Mention di kolom deskripsi ya der. Cek aja dah sendiri ya. Nyamyung A06 5G ini jelas masih worth it banget buat lu beli sekarang dan buat pemakaian jangka panjang juga. Karena emang jaminan update OS sama patch-nya 4 tahun dari pas perilisannya. Kagak cuma itu, chipset Dimensity 6300 5G yang dipakai juga masih ajib buat ngebantai tugas ringan sampai menengah atas. Dikomboin juga ya sama jenis storage UFS 2.2. Nah, kenapa performanya masih gacor? Salah satu faktor paling ketaranya karena ini HP panel layarnya masih PLS LCD sama resolusinya juga masih HD+. Jadi chipsetnya kagak butuh tenaga lebih tuh buat ngehandle visual yang keluar di layarnya. Soal dual kamera 50 megapikselnya juga khas Nyamyung banget. Cakep gitu buat jeprot-jeprot, kagak perlu diedit juga lagi. Aman asal lu bisa kondisiin angle sama pencahayaan aja ya. Buat rekam video juga lumayan stabil walaupun lu pakai ngerekam sembari jalan. Yang kurang dari Nyamyung A06 5G ini tuh dia kagak ada NFC-nya sama speakernya masih mono der. Nah ini dia spek singkatnya der. BTW ini harganya udah plus charger ya. Tamat, ending yang sangat mengsenip drigin inim dilipin-limikan. Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah berbanggalah buat lu yang bertahun-tahun belum kebeli HP impian, karena itu tandanya lu orang yang konsisten. Gua Alif Tombol Power mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.